Sekaligus juga Bawaslu, kami udah mulai sejak awal. Tanggal 12 Februari 2024, jadi 2 hari sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan suara. Bahwa ada kejanggalan yang serius dengan Sirekap ini. Dan Sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Contohnya kami ulangi kembali ya. Waktu simulasi itu, kalau simulasi secara konvensional, 01 dapat 93, kemudian ya 02 juga 93, kemudian 03 93. Tapi di Sirekap 01 tetap 93, kemudian 02 97, kemudian 03 turun bahkan menjadi 92. Ini salah satu contoh Sirekap yang manipulatif terhadap hasil yang sesungguhnya. Nah, terbukti pada hari pemungutan suara, Sirekap ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ada bahkan yang belum diinput dari hasil TPS yang sehasil itu bahkan sudah nampak di Sirekap. Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana. Angka berapa, untuk siapa, dengan cara apa. Yang kedua, yaitu melebihi anggota daftar pemilih tetap. Rata-rata itu kan DPT 300. Ini ada yang 800, ada yang 700. Kami udah catat di sini sampai ratusan contoh-contoh ya, dan kita rumuskan. Bahkan ada yang bahkan sampai ratusan ribu, sedemikian rupa, yang tidak masuk akal sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu ada juga memang di bawah 300, tapi kecenderungannya secara serius itu menguntungkan 02. Nah, pesan kami adalah, pengingatan kami kepada KPU dan Bawaslu, bukan soal suara nominalnya, tapi hak kedaulatan rakyat ini. Kita harus selamatkan, kita harus jaga. Jangan dilihat soal perbedaan angka, perselisihan suara semata. Tapi itu dirangkaikan dengan upaya sistematis untuk melakukan pelanggaran manipulatif terhadap hasil perolehan suara ini. Ini pesan moral yang kami suarakan sesungguhnya. Demikian, Mas Tommy. Ya, terima kasih Pak Firman. Silakan Pak Karani atau silakan. Oke, saya mungkin ingin menambahkan sedikit dari si yang lebih teknis ya teman-teman. Saya sebelum ini juga memiliki background di teknik. Tes. Yang pertama begini, saya kira Sirekap dan sistem online KPU memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menjamin adanya transparansi dari data suara dan menghindari ada banyak tuduhan, dugaan terjadi kecurangan pemilu di level yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dengan keberadaan sistem online ini, karena itu semua tim paslon termasuk teman-teman yang bergerak di pengawasan pemilu itu bisa melakukan pengawasan sampai ke level mikro, di level formulir C1. Nah, kita tidak menginginkan ada sebuah situasi di mana transparansi ini dihilangkan. Karena apa? Karena itu tadi, kita menginginkan sebuah pemilu yang transparan, sehingga dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan apakah terjadi manipulasi, rekayasa, bahkan pemalsuan formulir C1 itu dilakukan, itu bisa di cross-check oleh semua stakeholders di pemilu ini dengan membandingkan formulir C1 yang sekarang sudah dimiliki oleh berbagai stakeholders dengan formulir C1 yang akan dijadikan basis penghitungan suara oleh KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.